Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadlun. Kali ini kita masuk pada pembahasan materi tentang variabel dan tipe data. Oke, berikutnya kita akan membahas tipe data secara satu persatu ya. Pertama kita akan membahas tipe data string. Tipe data string ini tipe data yang nilainya berisikan teks gitu ya. Jadi kalau kita punya variabel seperti ini bisa kita isikan dengan teks seperti ini. Nah, teks yang di dalam kutip ini diantara diapit dengan tanda kutip ini, nah itulah yang dimaksud dengan data dengan tipe data string ya. Jadi string itu ketika kita gunakan gitu, atau kita mau masukin ke dalam variabel atau konstanta, atau mau di print ke output pun kita selalu harus pakai tanda kutip dulu dan diakhiri tanda kutip seperti ini. Oke, berikutnya untuk masukin string ini ada berbagai macam cara ya. Jadi pertama pakai tanda kutip seperti ini ya untuk masukin stringnya ke variabel. Bisa juga pakai tanda kutip satu seperti ini. Nah, ini juga bisa. Atau kita juga bisa pakai tanda kutip yang agak miringin ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk bedanya itu kalau yang kutik seperti ini, ketika kita mau menggabungkan dua buah string, dia harus pakai tanda plus dan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kutipnya seperti ini ya, kayak yang miring ini, kalau kita mau menggabungin string, misalnya nama variabel, misalnya kita mau buat variabel baru ya, misalnya, atau kita mau console log gitu ya, console log, pakai kutip yang miringnya, lalu misalnya gitu ya, lalu misalnya variabel 2 ini saya isi nama Jeffrey gitu ya. Nah, kita bisa masukin string ini pakai dolar, lalu kurva seperti ini, lalu nama variabel 2 nya masukin ke sini ya gitu ya. Oke, jadi dia bisa menggabungin stringnya dengan cara seperti ini, seperti ini ya. Oke, nah ini kalau saya jalankan, dengan perintah note spasi nama dari filenya variabel dan tipe data.js, maka yang jalan halo Jeffrey ya. Jadi Jeffrey ini udah diisikan di sini ya, lalu dimasukkan ke sini gitu, jadinya dia ngegabung stringnya gitu, jadi halo Jeffrey lalu tanda seru di sini. Nah, kalau saya pakai kutip yang satu seperti ini gitu, nah penggabungan string yang dengan tanda dolar ini jadi tidak berpengaruh gitu ya. Tuh, itu dia harus digabungin dengan cara seperti ini. Untuk yang kutip 2 juga sama ya, harus seperti ini. Jadi itu khusus untuk kutip yang miring aja, yang misalnya kita mau gabungin string langsung diselipin pakai tanda dolar dan kurva tadi ya. Lalu berikutnya untuk string yang seperti ini tadi itu ada sebuah kekhususan juga ya, jadi dia bisa multi line. Ini sampai berapa baris pun dia bisa ya, gitu. Nah, kalau pakai yang kutip 2 atau kutip 1 ya, kita coba kutip 2. Nah, ini nggak boleh dilakukan gitu ya. Ini sebuah kesalahan, dia harus satu line saja gitu ya. Satu line saja seperti ini. Nah, seperti itulah ya untuk tipe data string. Lalu berikutnya kita punya tipe data number ya. Untuk tipe data number ini itu merupakan tipe data yang berupa angka ya. Seperti misalnya ini ya, nama variabel 3 yang saya masukkan ke konstanta ini isi 100, maka nama variabel 3 ini tipe datanya itu
number ya. Mungkin kita bisa buktikan pakai perintah ya. Ini console log. Ini dijadikan komen dulu. Yuk. Itu ada perintah yang namanya type of ya, untuk mengecek tipe dari variabel konstanta. Nah, ini kita paste di sini. Kita cek. Oke. Nah, kan ketahuan kan tipe datanya berupa number. Misalnya kita cek yang nama variabel 2 ini. Nah, seperti ini. Maka lihat ketahuan bahwa tipe datanya itu string. Oke, untuk tipe data number ini adalah berupa angka jadi ya. Jadi dia perbedaannya, kalau angka itu bisa dikalkulasikan secara matematika. Misalnya saya rubah nama variabel 2 ini jadi angka ya, misalnya 3 gitu, atau 4 ya. Lalu saya perkalikan gitu ya antara nama variabel 2 dikali nama variabel 3 gitu. Nah, ini akan jadi 400 ya. Oke. Karena dia bisa diperkalikan. Kalau tadi itu string itu bisa ditambahin seperti ini ya, untuk gabungin antara dua string. Nah, seperti ini. Ini akan bergabung ya, multiline baris kedua lalu ada teks Jeffrey gitu ya. Nah, kalau di number, tipe data number itu kalau kita tambahin dia akan menjumlahkan nilainya ya, bukan gabungin angkanya. Jadi kalau saya jalanin hasilnya 104 karena variabel 2 ini 4, variabel 3 ini isinya 100. Jadi 4 tambah 100 104 gitu. Jadi dia bukan tampil 1004 gitu, nggak akan digabungin seperti itu karena angka itu bukan string, angka itu bisa dikalkulasikan. Ini kita lihat aja ya, kalau misalnya kita rubah 4 menjadi string seperti ini dan ini jadi seperti ini, hasilnya beda. Hasilnya 4100 gitu ya, karena 4 ditambah 100 ini teksnya yang digabungkan gitu, bukan angkanya yang dikalkulasikan. Oke, sekarang kita punya tipe data string. Misalnya namanya seperti itu ya. Ini tipe data string. Lalu yang kedua kita sudah belajar buat kita lagi tipe data number. Oke. Lalu berikutnya kita coba tipe data big integer. Oke, sebelum kita masuk ke tipe data big integer, kita perlu tahu juga ya, di tipe data number ini kita bisa masukin angka yang berupa desimal. Jadi bisa pakai koma seperti ini ya. Lalu berikutnya kita buat tipe data big integer ya. Tipe data big int. Tipe data big integer ini merupakan angka juga ya, tapi dia muatannya banyak gitu ya. Jadi kita bisa masukin angka yang banyak sekali gini. Dan untuk masukin data dengan tipe data big integer harus pakai fungsi ini ya, big int. Ini kalau saya console log, saya lihat isinya apa ya. Nah, dia jadi seperti ini ya, ada n-nya gitu. Jadi untuk angka yang muatannya banyak ya. Lalu berikutnya tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya berisikan dua value ya, yaitu true dan false. Bisa true gini, bisa juga berisikan false gini. Langsung saja diketikkan tanpa ada kutip. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan bahas tipe data undefined. Undefined itu berarti belum ditentukan gitu ya tipe datanya. Tapi di JavaScript ini termasuk tipe data juga ya. Jadi kalau kita punya konstanta, tipe datanya nama variabelnya itu
tipe data indefinite misalnya gitu ya. Oke, maaf, jangan konstanta, nggak bisa. Ini dia harus tidak dimasukin apa-apa baru dia jadi undefinite. Jadi kalau saya lihat aja dulu ya, karena konstanta itu harus diisiin kan dari awal. Nah seperti ini ya, ini kita cek tipe datanya ya, itu kan belum tentuin apa-apa ya, kita jalankan. Nah ini tipe datanya undefined ya, saya pakai perintah typeof ini karena variabel tipe data undefined ini belum ditentukan isinya apa, jadi dia dikasih tipe data undefined dan isi dari nilai variabelnya juga undefined gitu. Jadi kalau saya print tanpa typeof gini ya, isinya ya undefined juga gitu ya. Nah kalau mau pakai konstanta bisa seperti ini, cuma kita masukin gitu ya, sama dengan undefined seperti ini. Nah ini juga bisa, ini sama kayak tadi ya. Lalu untuk berikutnya ada tipe data null ya. Null ini biasanya data-data dari database tuh. Di database itu kan suka ada field yang isi nilainya tuh null, yang artinya tuh belum ditentukan isinya atau dikosongkan gitu. Jadi null ini sama aja kosong ya, tapi kosong dalam artian dia tuh bukan angka, dia bukan string, dia cuma kosong gitu ya. Tipe data null, misalnya saya kasih nama variabelnya seperti ini, isinya tuh null seperti ini. Jadi ini kalau di print di console log isinya null gitu. Nah tipe datanya juga kita lihat tipe datanya, dia berupa objek ya, walaupun dia null. Oke. Memang seperti ini. Jadi tipe data null itu dianggapnya objek. Lalu simbol di skip dulu. Lalu untuk tipe data objek itu seperti ini ya. Tipe data objek itu dia terdiri dari berbagai field, misalnya nama, admin, alamat, jalan akasia, nomor 2 misalnya seperti itu ya. Lalu nomor HP 08, umur 17 misalnya seperti ini. Nah ini kalau kita print ini, kita print type of nya isinya objek ya kan, benar, tipe datanya itu objek. Nah kalau misalnya saya console log aja seperti ini, nah isinya seperti ini ya. Terus kalau kita mau ngakses namanya saja gitu misalnya, itu pakai titik nama gitu, kayak gitulah kita ngakses atribut di dalam objek ya. Jadi ya nama, alamat, nomor HP, umur ini namanya atribut gitu ya. Misalnya saya kayak gituin ya, saya jalanin, nah nama pada gitu ya. Misalnya saya print nama saya, tipe data objek nama, dan umur saya hanya umur seperti ya. Maaf, harusnya pakai nama objeknya lalu titik, nah umurnya ya. Ini kalau saya print seperti ini jadinya gitu ya. Jadi seperti itu kalau untuk akses objek ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang variabel dan tipe data. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.